Pada Minggu 15 September 2024, sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali gagal menghadang serangan dari militan Palestina. Setidaknya 40 roket Rusia yang diluncurkan Hizbullah dari Lebanon berhasil membuat dua wilayah kekuasaan Israel terbakar hebat. Petugas keamanan dan pemadam kebakaran pun kewalahan mengatasi situasi tersebut. Dilansir dari The Jerusalem Post, situasi tersebut telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Hizbullah menembakkan puluhan roket ke wilayah Israel. Militer Israel mengklaim sebagian di antaranya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Namun sebagian lainnya menghantam Galilea Panhandle dan juga dataran tinggi Golan pada hari Minggu kemarin. Militer Israel pun membenarkan bahwa dua wilayah itu pun terbakar hebat imbas serangan roket Rusia yang ditembakkan oleh Hizbullah. Tim pemadam kebakaran pun sempat kewalahan untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Meski demikian, militer Israel menekankan bahwa serangan itu tidak mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, pasukan Hizbullah juga telah mengonfirmasi bahwa pasukannya menjadi dalang dalam serangan kedua wilayah kekuasaan Zionis. Hizbullah menekankan bahwa serangan tersebut sebagai respons atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon, termasuk serangan pesawat tak berawak IDF di dekat Sidon pada Sabtu lalu. Seorang warga Palestina nekat masuk ke wilayah kekuasaan Israel di kota tua Al-Quds pada Minggu 15 September 2024. Tanpa rasa takut, ia melancarkan operasi seorang diri dengan menikam polisi Israel di tengah keramaian. Aksi penikaman terhadap polisi Israel itu terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam video tampak seorang polisi berjalan di kawasan kota tua Al-Quds, sementara seorang warga Palestina tampak membuntutinya dari belakang. Setiba di persimpangan, pelaku langsung menikam polisi Israel itu hingga berkali-kali hingga membuat suasana menjadi mencekam. Warga yang ada di sekitarnya pun tampak berlarian melihat kondisi tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang koresponden yang tidak disebutkan namanya. Menurut laporannya, imbas penikaman tersebut pelaku dilumpuhkan oleh pasukan pendudukan Israel. Sementara Hamas mengatakan bahwa penikaman terhadap polisi Israel itu sebagai respons alami atas genosida di jalur Gaza sejak Oktober lalu. Setelah gagal mengadang roket baru Houthi, sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali gagal mengadang dua drone berpeledak Hizbullah pada Minggu 15 September. Akibatnya, pesawat nirawak Hizbullah itu menghantam Golan yang diduduki dan mengenai 3 tentara Israel yang tengah siaga. Detik-detik drone Hizbullah menyusup ke wilayah kekuasaan Israel itu juga terekam dalam sebuah video. Dalam video tampak drone Hizbullah itu terbang cukup rendah di wilayah Golan tanpa hambatan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh Komando Militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa drone Hizbullah menghantam aset militernya di Golan. 3 tentara juga dilaporkan terluka akibat ledakan dari 2 drone Hizbullah tersebut. Di sisi lain, perusahaan penyiaran atau Ken juga melaporkan bahwa drone tersebut menempuh jarak 30 km selama 10 menit dari perbatasan Lebanon ke wilayah Israel tanpa dicegat. Ken juga mengakui bahwa serangan roket dan drone Hizbullah telah diluncurkan tanpa henti terhadap aset Israel pada hari Minggu kemarin. Selain itu, Hizbullah juga diklaim telah melakukan berbagai operasi semata-mata untuk mendukung rakyat Palestina dan perlawanan mereka, termasuk menghancurkan sistem militer Israel di Al-Malikiyah, menyerang kumpulan tentara Israel di Metula, dan melenyapkan perangkat keras spyware Israel di Ramia. Setelah 11 bulan perang, pasukan Houthi Yaman semakin murka dengan tindakan Zionis di jalur Gaza. Oleh karena itu, untuk membantu militan Palestina, Houthi mulai mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar ke perbatasan Israel dengan Syuriah di dataran tinggi Golan. Mereka bersiap melakukan serangan darat ke pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dilansir dari i24 News pada Senin 16 September 2024, hal itu diungkapkan oleh seorang sumber pada minggu lalu. Menurut laporannya, kelompok Yaman yang didukung Iran itu telah tiba di perbatasan Israel dengan Syuriah di dataran tinggi Golan. Hal itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh kelompok bersenjata Yaman. Mereka mengklaim bahwa ini adalah awal dari fase baru eskalasi terhadap Israel. Selain mengerahkan pasukannya, Houthi juga membuka garis pertempuran baru dengan serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan ke Israel. Di sisi lain, sejumlah pejuang Houthi pun berupaya menyelundup melalui terowongan dari Yordania dengan dibantu oleh Iran. Selain menyelundupkan pasukan,
Terowongan itu pun diklaim dimanfaatkan untuk menyelundupkan bantuan senjata ke militan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.